mejanya ada sampah atau enggak? Untuk memulai pelajaran untuk kelas ketiga. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang belum hadir di sini? Ada Pak. Siapa yang belum hadir? Kemana dia? Belum ada kabar. Iya. Baik. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang instalasi listrik rumah sederhana. Ada yang tahu apa itu instalasi listrik rumah sederhana? Indra? Instalasi yang dilakukan di rumah-rumah, Pak. Ada lagi? Pemasangan listrik ya Pak? Ada lagi? Baik, instalasi listrik rumah sederhana ini adalah suatu pemasangan listrik di rumah kita seperti kayak di gedung sekolah atau di rumah kita sendiri. Sebelum kita memasuki instalasi listrik rumah sederhana ini, kita harus mengenal dulu apa itu listrik. Ada yang tahu apa itu listrik? Aliran arus Pak. Arus apa itu? Ayo coba cek. Apa itu listrik? Ya, lanjut. Pergerakan antara dari elektron dari kutub positif menuju kutub negatif. Ya, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, listrik itu adalah merupakan daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan ataupun melalui sebuah proses kimia tersebut. Diakan es digunakan untuk kemudian menghasilkan panas, cahaya atau bahkan bias dimanfaatkan untuk menggerakkan sebuah mesin atau bahkan menjadi penerangan bagi suatu bangunan atau tempat. Itu yang dimaksud dengan listrik ya. Selanjutnya, dalam instalasi listrik ini, untuk bisa berjalan dengan bagus listrik di rumah-rumah, maka dikeluarkanlah peraturan umum instalasi listrik atau yang dikenal sebagai PUIL. Apa itu PUIL? Indra, coba baca. PUIL adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik, dan bangunan lainnya. Terus, Sistem penyaluran dan cara pemasangan instalasi listrik di Indonesia harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PUIL yang diterbitkan tahun 1977, kemudian direvisi tahun 1987, dan terakhir tahun 2000. Sistem instalasi listrik yang dimulai dari sumber listrik, tegangan dan frekuensi, peralatan listrik, cara pemasangan, pemeliharaan, dan keamanan sudah diatur dalam PUIL. ada yang bertanya tentang ini? Udah ngerti? Kalau udah ngerti biar kita lanjut. Soalnya kalian pintar-pintar semua. Baik, kita lanjut ya. Nah, tujuan dari peraturan instalasi listrik ini, coba yang pertama baca dulu aja. Untuk melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. Terus, Keamanan instalasi dan peralatan listrik. Menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik. Menjaga ketenangan listrik yang aman dan efisien. ada yang bertanya? Atau udah ngerti?
Baik, Bapak jelaskan tujuan dari peraturan instalasi listrik ini, di mana secara simpelnya untuk sebagai pengaman biar manusia itu, biar kita itu nggak gampang tersengat listrik. Seperti itu, benar nih. Baik, selanjutnya yang ini Bapak kasih simbol instalasi listrik. Bisa kalian lihat di depannya. Ada yang mau ditanya dari gambar ini? Ada yang mau ditanya? Ya, Indra. PSDK itu PSDK itu adalah perangkat saklar dan kendali atau pembagian jalur dari grup instalasi gedung atau yang paling sederhana di rumah kita. Jadi pembagian grup lah. Ada lagi? Ya, ada. Kalau yang meter itu Pak memang seperti itu simbolnya. Iya, ini ada lagi? Kira-kira? Itu nama orang. Ada lagi? Nggak ada? Ada lagi bertanya? Nggak ada. Untuk yang kedua ini, nanti Bapak jelaskan dia apa ya di praktik. Minggu depan kita praktik. Yang kedua ini lebih baik. Soalnya dia ada di MCD, kalau secara teori dia nggak bisa menjelaskan, susah. Dan selanjutnya instalasi rumah tempat tinggal kita. Iswan coba baca. Instalasi rumah tinggal. Apabila hendak masuk instalasi listrik, maka harus mengetahui terlebih dahulu gambaran secara umum gayangan dari suatu bangunan yang akan dipasang instalasi listrik. Hal ini akan lebih mudah dalam mengatur tata letak komponen dan peralatan serta menentukan titik-titik cahaya sesuai dengan kebutuhan orang. Harus diperhatikan spesifikasi dan syarat pekerjaan ini menguraikan syarat yang harus dipenuhi pihak pemborong, antara lain mengenai pelaksanaannya, material yang digunakan, waktu penyerahannya, dan sebagainya. Selanjutnya dia baca. Gambar-gambarnya harus jelas, mudah dibaca dan dimengerti. Gambar dan bangunannya biasa disederhanakan. Dinding-dinding di gambarnya dengan garis tunggal agak tipis. Saluran-saluran listriknya karena lebih penting masih gambar lebih tebal. Supaya gambarnya rapi harus dipilih tebal garis yang tepat. Oke, Bapak akan kasih contoh gambar instalasi listrik rumah, di mana ini akan menjadi tugas kalian di rumah untuk menggambar instalasi listrik rumah kalian sendiri. Nah, ini seperti inilah gambarnya. Sudah mengerti kah? Di gambar ini kalau melakukan sebuah perbandingan, di mana misalnya di atas itu kan ada 700. Berarti rumahnya ini perbandingannya kita buat 1:1000 lah. Pak, titik-titiknya ditentukan gimana Pak? Titik-titik seperti apa? Titik-titik untuk memasang lampunya Pak itu dibuat, maksudnya ditentukan seperti apa Pak? Seperti ini. Iya. Memasang lampunya. Cara menentukannya itu seperti apa Pak? Oh, cara menentukan titik lampu ini, di mana setiap ruangan itu pasti harus ada satu lampu atau satu penerangan seperti itu. Jadi nanti ini tugasnya untuk kalian menggambar instalasi listrik rumah kalian sendiri. Ini bakal kasih contohnya aja, belum ada gambar single line atau ininya. Nanti kalian bikin sendiri tugas kalian ya. Ada pertanyaan? Baik, selanjutnya Gak bisa, untuk Gi. instalasi listrik ini pasti harus memerlukan keamanan dan keselamatan. Dan coba Indra baca dulu.
Pengaman instalasi listrik adalah salah satu jenis peralatan yang berfungsi mengamankan peralatan listrik dari gangguan arus hubung sekitar atau arus listrik Nggak bisa dan dibuka. bukan berlebih atau overload. Ini salah. Penggunaan peralatan pengaman atau proteksi pada instalasi listrik merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan langsung terhadap keamanan dan keselamatan bagi pengguna listrik dari bahaya sengatan listrik atau kerusakan instalasi dan peralatan listrik yang digunakan. Pemasangan peralatan Iya, pengaman nggak listrik suka kan? harus Ya, memperhatikan besarnya arus listrik dari beban instalasi listrik atau besarnya arus dan tegangan listrik yang masih mampu ditanggung dalam beberapa saat. Apabila suatu instalasi maupun peralatan listrik yang digunakan mengalami gangguan, gangguan yang terjadi pada instalasi listrik diantaranya A. Arus beban lebih, arus Coba. singkat atau arus hubung pendek, dan arus beban ke bumi. Ada yang ingin bertanya? tentang Muter-muter. hal ini? Ya, Ira. Kapan terjadi arus bocor bumi? Arus apa? Arus bocor bumi. Oh, yang C Pak. Itu kayak misalnya gimana ya dijelasin ini? Harus bocor ke bumi, dia kayak harusnya berjalan, terus dia langsung ke tanah gitu, ngerti? Kayak misalnya di suatu instalasi rumah ini ada yang telanjang kabelnya, ada yang misalnya kebuka kabelnya, dia terhubung ke tanah itu, jadi itu yang harus bocor ke bumi, ngerti? Ada lagi? Pak, jika apa namanya di rumahnya kita mengalami korsleting ya kan Pak, cara pencegahannya pertama kali itu kita apa namanya Pak? Kita harus melakukan apa gitu? Oh, ini nanti ada di selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya cara memelihara listrik. Ternyata bukan kabel doang yang dipelihara, listrik pun bisa dipelihara. Coba Rizka baca. Cara memelihara instalasi listrik di rumah. Yang pertama, pastikan instalasi listrik di rumah atau di bangunan milik Anda telah terpasang dengan tepat, benar, dan aman serta menggunakan material listrik yang terjamin kualitasnya dan sesuai kapasitasnya. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan rutin minimal setahun sekali untuk memastikan apakah instalasi listrik masih layak untuk digunakan atau perlu direhabilitasi. Jika instalasi listrik telah terpasang lebih dari 5 tahun, sebaiknya perlu untuk direhabilitasi. Hal ini untuk menjaga agar instalasi listrik tetap layak dipergunakan dan mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pergunakan peralatan rumah tangga elektronik yang disesuaikan dengan daya tersambung dan kapasitas atau kemampuan kabel instalasi listrik yang terpasang. Jika ingin memasang, merehabilitasi atau memeriksa instalasi listrik, sebaiknya menggunakan jasa instalatir yang resmi, terdaftar sebagai anggota AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Informasi tentang instalatir listrik dapat menghubungi kantor PLN terdekat. Ada yang ingin bertanya lagi tentang cara memelihara instalasi listrik rumah? Emang itu yang rusak kan? Enggak ada? Itu ada garansi. Ya, enggak. Ininya ada garansi. Di situ kan tertera Pak, jika instalasi kalau terpasang lebih dari 5 tahun sebaiknya perlu dilakukan rehabilitasi. Kalau misalnya nggak dilakukan, kan ada tuh biasa. Kalau rumah saya ya Pak di rumah, Ya. nggak, selama saya di sana nggak pernah tuh dilakukan rehabilitasi atau pengecekan, itu gimana? Nah, itu efeknya nanti kalau sekali 5 tahun itu kan PCB yang di luar
Kalau PCB kan MCB. PCB di dalam rumah. MCB. MCB-nya itu bakalan tua, jadi gampang putus gitu loh. Di dalam rangkainya itu gampang putus, sehingga mungkin apa yang di dalam MCB-nya itu mungkin nggak bekerja lagi. Jadi harus diganti selama 5 tahun sekali ya. Atau Udah kayak ke PCB. orang pakai lagi biasanya bilang permajaan. Ngerti? Ada lagi? Nah ini coba aja Pak, untuk menjawab pertanyaan tadi. Tips untuk mencegah bahaya listrik. Tips mencegah bahaya listrik. Yang pertama, jangan membentuk stop kontak pada satu sumber listrik. Yang selanjutnya, gunakan pemutus arus listrik atau spring yang sesuai dengan daya tersambung. Jangan dilebihkan atau dikurangi. Selanjutnya, untuk spring model program lebur otomatis, apabila putus gantilah dengan yang baru. Jangan disambung sendiri dengan kabel serabut. Kabel listrik yang terpasang di rumah jangan dibiarkan ada yang terkelupas atau dibiarkan terbuka. Jauhkan sumber-sumber listrik seperti stop kontak, saklar, dan kabel-kabel listrik dari jangkauan anak. Biasakan menggunakan material listrik seperti kabel, saklar, stop kontak, steker, atau kontak tusuk yang telah terjamin kualitasnya dan terlabel SNI atau Standar Nasional Indonesia atau LMK, Lembaga Masalah Kelistrikan, atau dan SPLN, Standar PLN. Pangkaslah pepohonan yang ada di halaman rumah jika sudah mendekati atau menyentuh jaringan listrik. Hindari pemasangan antena televisi terlalu tinggi sehingga bisa mendekati atau menyentuh jaringan listrik. Gunakan listrik yang memang haknya. Jangan mencantol listrik mengikuti KWH meter atau menggunakan listrik secara tidak sah. Biasakan bersikap hati-hati, waspada, dan tidak ceroboh dalam menggunakan listrik. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anak kita atau tidak bermain layar-layar di bawah atau dekat jaringan listrik. Ada yang bertanya? Atau tadi pertanyaan itu udah terjawab aja? Sudah. Ada yang bertanya lagi? Ya Ira. Nah, kalau kabel ada kopek itu Pak di regulasikan gimana? Kokeknya gimana? Di rangkaian atau di mana? Nah, misalnya kayak gitu lah Pak, kabel gitu ada di kipas kita pakai isolasi ban. Efeknya apa? Kalau misalnya diisolasi dan secara rapi mungkin gak ada efeknya. Kalau diisolasi nggak secara rapi itu bahaya buat anak-anak. Efeknya ke anak-anak nanti bisa tersengat listrik. Seperti itu mengerti. Ada lagi? Enggak ada. Oke, selanjutnya kan Bapak kan ngasih video dimana ini nanti akan menjadi tugas kalian juga tentang gimana kalian instalasi listrik rumah. Ya itu